pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK, kita di segmen kedua. Dan tentu saja kita akan melanjutkan perbincangan bersama para narasumber. Baik, mungkin saya akan ke Pak Peri kembali, Pak. Idealnya sih Pak, berapa lama sih Pak proses ini dilewati dalam menentukan wakil wali kota Tanjung Pinang ini, Pak? Nah, terkait berapa lama waktunya itu memang tidak disebutkan tentang waktu itu. Tapi bahwa proses ini harus dipercepat, begitu amanahnya, gitu ya. Semangat Undang-Undang Pemda itu begitu saya katakan tadi. Nah, saya ingin menyinggung tadi informasi dari Pak Surya, begitu. Artinya sejak sudah 4 bulan ini, begitu, surat itu diterima oleh Bu Wali Kota, begitu. Nah, posisi Bu Wali Kota itu kalau baca Undang-Undang Pemda tadi sudah Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sudah disinggung sama Pak Sadi, gitu ya. Jadi partai pengusung mengirimkan ke DPRD itu melalui kepala daerah. Jadi posisi kepala daerah ini hanya fungsi administrasi pemerintahan saja. Itu dia hanya sifatnya meneruskan, dia tidak punya kewenangan untuk menentukan, misalnya menolak, begitu ya, ingin memilih calon lain, tidak. Begitu partai pengusung mengirimkan 2 nama itu, maka itu harus ditindaklanjuti. Nah, ketika hari ini tadi dihitung 4 bulan, saya ingin menggesernya dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi tindakan meneruskan itu saya kategorikan sebagai tindakan administrasi negara. Itu silakan dibaca di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, ketika ya ada jangka waktu sebenarnya diatur dalam undang-undang itu, yang harusnya ada tindakan pemerintahan yang dilakukan. Maksud saya tindakan pemerintahan itu adalah ketika partai pengusung mengirimkan nama, maka harus langsung segera kan dikirim ke DPRD. Tapi ada rentan waktu yang cukup lama, maka bisa saja ya minta penetapan dari pengadilan. Nah, ini yang disebut dengan keputusan fiktif positif. Nah, nanti pengadilan yang akan memutuskan dan itu dianggap sudah diterima gitu. Dan itu dianggap sudah disetujui gitu. Walaupun memang kalau membahasakan kata melalui di sana tidak ada kewenangan untuk menolak, atau sebenarnya tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu adalah jangan sampai ada proses penyelenggaraan pemerintahan yang terhambat. Jadi diberi jangka waktu minimal paling lama waktunya itu 10 hari untuk meneruskan itu. Kalau tidak diteruskan, maka minta penetapan pengadilan. Pengadilan ada jangka waktu paling lama 21 hari langsung menetapkan itu. Gitu. Jadi kalau sudah ditetapkan pengadilan, ada dasar bagi DPRD untuk menindaklanjutinya. Itu satu. Yang kedua, betul kalau hari ini disinggung, oh itu ada syarat yang tidak lengkap. Lagi-lagi kata melalui itu tidak memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan, melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Jadi di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, kan kita tahu tuh kalau misalnya penyelenggaraan pemilu itu biasa penyelenggara pemilu itu kan KPU tuh biasanya kan, KPU. Nah, untuk pengisian jabatan wakil kepala daerah digeser, yang harusnya kewenangan KPU digeser menjadi kewenangan DPRD. DPRD yang melakukan verifikasi. Kemudian yang ketika memilih kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi untuk pengisian jabatan wakil kepala daerah oleh rakyat juga, tidak ditentukan dipilih langsung oleh kepala daerah gitu. Rakyatnya siapa? Ya wakil rakyat dalam hal ini tadi, DPRD. Ya, Pak, ya? Jadi ada 2 fungsi yang diselenggarakan oleh DPRD. Fungsi sebagai KPU melakukan verifikasi. Jadi kalau misalnya surat nggak lengkap, itu bukan wali kota yang mengatakan surat tidak lengkap begitu, atau syarat-syarat tidak lengkap, tapi oleh DPRD nanti dikembalikan kalau nanti dilengkapi, kan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Asadi. Nah, tadi kan sudah DPRD berhak menentukan wakil wali kota ini. Nah, pertanyaan sekarang Pak, kenapa DPRD tidak melakukan saja sekarang ini, Pak? Tentunya kami yang di DPRD kan namanya bersifat kolektif kolegial ya. Artinya bahwa semua keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama-sama. Nah, kemudian kami juga DPRD tentu sudah diatur tentang penjadwalan kegiatan kami setiap bulannya melalui yang disusun oleh teman-teman kami di Banmus. Nah, kebetulan saya dengan Pak Surya berada di Baranggaran, tidak berada di dalam Banmus Musyawarah.
Sehingga tentu penjadwalannya ini ada di domain teman-teman di Banmus. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu tentu itu kan menyesuaikan apa yang saya cuma jawaban bahwa tadi pertanyaannya kenapa tidak saja di karena kan meneruskan, tentu kita dari DPRD ingin taksasi bahwa kami mau nunggu dari wali kota meneruskan surat dari partai pengusung untuk selanjutnya kami melaksanakan pemilihan yang diawali dengan memverifikasi syarat-syarat oleh panitia pemilihan, karena di dalam peraturan DPRD nomor 4 kemudian juga peraturan representatif yang barusan kemarin disahkan pada bulan Desember kemarin. Nah, kebetulan pula saya ketua pansusnya dan Pak Surya sebagai sekretaris pansus. Kami hanya menurunkan saja mengadopsi dari PP 12 tahun 2018 bahwa ada panitia pemilihan yang harus dibentuk oleh DPRD untuk menyelenggarakan proses pemilihan, dan pemilihan itu sendiri berada dalam paripurna khusus untuk pemilihan itu sendiri. Jadi tentu nanti mungkin saya tanyakan kepada pimpinan kami di DPRD kapan ini di pernyataan tadi itu mungkin lebih bisa ditangkap kepada pimpinan DPRD. Baik Pak. Artinya di sini juga ada sedikit yang mengganjal, hal yang mengganjal di DPRD juga ya Pak ya. Mungkin Pak, saya akan ke Pak Surya terkait dengan alasan Bu Rahma untuk masih perlu koordinasi dengan Kemendagri, begitu kan. Kemudian Kemendagri sudah menyurati gubernur dan gubernur juga sudah menyurati wali kota. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Atau ya. Berarti di sini kan sudah jelas titik terangnya ya. Ya, sudah jelas alurnya bahwa gubernur juga telah menyuruh wali kota untuk segera memproses ya. Ya tergantung, kita kembali lagi ke wali kota. Kita juga kembali ke Perpres peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota. Ya, itu di pasal 5. Pasal 5 ayat 2 itu berbunyi, Bupati dan Wali Kota wajib mengusulkan wakil Bupati dan wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 15 hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Wali Kota. Jadi ketika Wali Kota kemarin sudah dilantik, 15 hari kerja setelah dia dilantik, dia wajib mengusulkan wakil Wali Kota ke DPRD. Itu amanahnya sudah ada, dan itu tidak dilaksanakan oleh wali kota, dan itu ada sanksi administrasinya. Ya, itu gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pemilihan sama wali kota itu bisa memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasinya mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa barangkali? Ya, mungkin teguran tertulis. Ya mungkin kita terpulang bagaimana koordinasi antara wali kota dan gubernur seperti apa. Tapi saya masih optimis pekan depan wali kota bisa meneruskan surat tersebut ke DPRD. Baik, mungkin saya ke Pak Peri kembali Pak. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Surya bahwa 15 hari setelah dilantikan itu wali kota menyampaikan kepada DPRD untuk calon dia sebagai wakil begitu Pak. Nah di sini kan sampai saat ini wali kota masih sendiri begitu kan, sementara roda pemerintahan itu kan harus berjalan seiringan berdua wakil wali kota dengan wakilnya begitu Pak. Nah juga muncul di persepsi masyarakat ini wali kota terkesan nyaman sendiri begitu Pak. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, saya nggak bisa menjawab nyaman atau nggak nyaman, gitu. Tapi terpulang kepada wali kotanya barangkali ya Pak ya. Wali kota itu dilantik, sumpah jabatannya itu salah satunya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ketika tadi ya termasuk peraturan pemerintah itu bagian dari peraturan perundang-undangan. Setelah dilantik ada jangka waktu wajib untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah. Bagaimana proses itu harus disegerakan. Kalau sampai ada sanksi, berarti ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dinamika di perbincangan di luar sana, bahkan ombudsman pun sampai mengingatkan, gitu.
Ombudsman ini berkaitan dengan bagaimana penegakan pelayanan publik itu. Saya statement Ketua Ombudsman Perwakilan Kepri itu, tolong dipercepat ini. Kalau sudah Ombudsman turun tangan, Ombudsman ini melakukan proses terhadap pelanggaran maladministrasi apabila ya penyelenggara negara itu tidak melakukan kewajiban hukum. Jadi ada kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan. Jadi bisa kalau sudah kena sanksi maladministrasi, nah itu jadi ya ini dampaknya, mohon maaf, pemakzulan pun bisa ini, interpelasi dan lain sebagainya, nanti fungsi di DPRD bisa bekerja seperti itu gitu. Karena yang rugi dampaknya masyarakat. Masyarakat juga ya Pak ya. Saya mungkin bukan ahli ekonomi begitu, tapi kalau melihat statistik pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang ya cukup tidak terlalu signifikan begitu kan. Nah, ini juga dampaknya ke masyarakat kita. Baik, Pak Asadi, apakah dalam bulan Maret ini yang bisa dikatakan masih tinggal 2 pekan lagi, atau di awal April ini bisa ditentukan wakil wali kota ini siapa Pak? Ya, jadi kan lagi-lagi kuncinya itu bahwa kami di DPRD menunggu surat dari partai pengusung yang disusun oleh wali kota, itu. Nah, menyambung oleh apa yang dikatakan oleh Pak Ferry tadi, bahwa ini kan terkait dengan pelayanan publik, bahwa tugas daripada wali kota itu tugas pokoknya melakukan pelayanan publik, begitu. Nah, ketika tidak didampingi oleh wakil wali kota, tentu ada pekerjaan berat untuk seorang wali kota. Saya contohkan saja, kemarin kami pernah melaksanakan paripurna yang seharusnya harus dihadiri oleh wali kota, terpaksa kami tunda dikarenakan ketidakhadiran wali kota karena ada agenda lain, yang mesti dilaksanakan, sehingga ini tentu menghambat daripada pelayanan kepada masyarakat. Nah, karena ini sudah berdampak kepada masyarakat luas, tentunya mungkin kami DPRD bisa saja nanti melaksanakan mempertanyakan itu melalui hak interpelasi, interpelasi kepada wali kota, karena ini sudah menyangkut kepada masyarakat luas kota Tanjung Pinang. Ada hal kecil dengan tadi, ada hal kecil, ada hal sekali yang semestinya dihadiri oleh kota yang tidak dihadiri. Nah, hari ini kan ketika ada wakil wali kota, tentu ada pembagian tugas antara wali kota dan wakil wali kota. Tidak semua tugas-tugas pemerintahan itu dilakoni oleh wali kota, yang memang dalam perundangan mengatakan bahwa ada wali kota dan wakil wali kota, sehingga ini bisa berbagi tugas. Baik, saya akan ke Pak Surya. Tadi Pak Hasri mengatakan kapan jika DPRD punya hak untuk menentukan siapa memilih wakil wali kota nantinya, begitu kan? Nah, itu kan tergantung dari Ketua DPRD-nya sendiri. Nah Pak, ini kan apakah mohon maaf, apakah terjadi sesuatu bisa dikatakan tidak kompaknya nih 30 anggota DPRD di Dewan sana, sehingga ini juga menjadi salah satu memperlambat pemilihan wakil wali kota ini, Pak? Boleh Pak Surya bisa dijawab? Ya, pertama kami ini terdiri dari 30 orang, berarti ada 30 isi kepala dengan referensi tersendiri kan, untuk menyikapi aturan-aturan ini, untuk bisa memaknai aturan-aturan yang ada. Ya, kondisi DPRD saat ini tetap masih menunggu surat dari wali kota untuk meneruskan surat yang disampaikan oleh partai pengusung ke DPRD. Kondisinya sampai sekarang seperti itu. Kita berharap, tadi saya sampaikan bahwa saya masih optimis bahwa pekan depan Rahma mau menyampaikan usulan dari partai pengusung ke DPRD. Kita sampai pekan depan kita wait-and-see. Semoga ada proses politik yang baiklah dari pemerintah kota ke DPRD. Oke, baik Pak Birsa, semakin menarik perbincangan ini karena juga dalam menentukan wakil wali kota ini tidak hanya wali kota sendiri, tetapi juga DPRD juga harus punya kewenangan, punya kepentingan di situ untuk menentukan wakil wali kota ini. Nah, pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan di segmen ketiga nanti. Kami jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi.